Boleh minta tolong dikembalikan. Oke, luar biasa ya. Tadi sudah sempat dibahas juga ketika tanya jawab dan juga sama Leo juga ya tentang apa yang akan saya sampaikan. Nah, ini judulnya saya buat cukup menarik ya. Ini, babi harum kok haram? Ini satu hal yang menarik. Babi itu harum, enak pula kan? Kok haram? Kenapa kok bisa? Sebenarnya kenapa saya ambil contoh babi? Padahal kalau kita lihat kan yang tadi sudah disampaikan sama Tristan ditanyakan ya. Kosher itu yang boleh dimakan, not kosher atau low kosher itu yang tidak boleh dimakan atau haram. Sebenarnya yang low kosher ini, yang not kosher ini, karena ada banyak sebenarnya. Daftarnya ada banyak, masuk kelinci, itu kan juga masuk ke not kosher. Nah, tapi kenapa saya ambil contoh babi? Karena ini yang paling umum, gitu, yang paling sering dimakan dari antara not kosher, gitu, dan mungkin yang paling sering juga dipertanyakan. Nah, ini daftarnya kira-kira ya. Sebelah kiri ini kosher, boleh dimakan. Sebelah kanan not kosher. Nah, kenapa kok ada ini? Kita pertama lihat dulu konteks aslinya di zaman itu, gitu ya. Di zaman ketika kitab Muhammad dituliskan, kenapa kok ada perintah ini? Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Karena begini, kemungkinan ada dua kemungkinan. Pertama, binatang yang diharamkan itu kemungkinan biasa dipakai untuk orang-orang non-Yahudi, gitu, orang-orang asing itu untuk menyembah berhala. Contoh paling sering babi misal, gitu ya, dipakai untuk dikorbankan kepada dewa Babel. Ini yang sebelah kanan juga ini gambarnya dikorbankan oleh orang-orang Yunani kuno, gitu. Nah, alasan yang kedua ada alasan kebersihan dan ketidaksukaan alam. Bisa jadi memang hewan-hewan itu dianggap mempunyai pola hidup yang kotor, gitu. Misal babi, gitu ya, dia terbiasa di zaman itu, gitu ya, memakan makanan sisa. Makanan sisa yang tidak dimakan, sampah-sampah dikasihkan ke babi, bisa dimakan sama babi. Nah, ini konteks saat ini. Nah, lalu saya kembalikan lagi ke masalah babi, begitu ya. Memang di sini tertulis secara eksplisit babi itu haram. Dalam terjemahan baru babi hutan, dalam bahasa Indonesia masa kini babi. Tapi secara umum ya babi. Begitu. Nah, maka padahal kembali lagi ke judulnya kan, babi itu harum gitu. Tapi kok haram gitu ya. Ini menarik. Ini badan baru Sabtu lalu saya makan PPKN ya. Nah, harum kok haram. Nah, kita masih lihat dulu. Maksudnya haram. Tadi sudah sempat saya sampaikan waktu tanya jawab ya. Nah, kalau kita baca kembali kitab Imamat 11 ini, haram itu apa sebenarnya? Haram itu tadi najis atau jijik. Atau dalam bahasa Inggrisnya unclean. Gitu ya. Najis. Dan najisnya sampai kapan? Hanya sampai matahari terbenam. Itu ayat-ayatnya saya tampilkan. Gitu. Jadi haram di sini itu najis. Dan najisnya hanya sampai matahari terbenam. Nah, maka pertanyaannya begini, kalau najis, terus hukumannya apa? Dan apakah kalau najis itu berdosa? Nah, ini saya mau bandingkan memang dalam istilah haram dalam agama Islam. Ini berbeda. Nah, dalam Yahudi, ya, haram atau low kosher itu najis. Yang dimana tidak berdosa. Kita bisa baca di kitab Imamat, tidak disebutkan bahwa orang itu berdosa dan harus dilenyapkan dari muka bumi. Tidak. Maka dalam kondisi najis ini disandingkan ya kan dengan contoh-contoh lain, misal perempuan saat haid, saat menstruasi, perempuan setelah melahirkan, atau orang-orang yang menderita penyakit kusta. Itu najis. Apakah mereka berdosa? Tidak. Kasihan sekali kalau perempuan setiap kali haid berdosa, masa sebulan sekali berdosa kan
Itu nggak make sense, nggak adil Tuhan seperti itu kan, begitu kira-kira. Maka najis ini tidak berdosa, itu masih kita garis bawahi. Sedangkan dalam agama Islam, ini saya kutip jurnal ya, yang lebih jelas-jelas lah. Jurnal kan lebih kalimatnya tidak multitafsir ya. Disampaikan bahwa salah satu definisi dosa adalah melakukan larangan Allah yang hukumnya haram. Maka sesuatu yang haram itu kalau dilakukan ya dosa. Gitu, kalau ada makanan seperti babi diharamkan, kalau dimakan ya berdosa. Gitu ya, seperti mencuri itu haram, kalau mencuri ya berdosa. Begitu kira-kira. Maka definisinya berbeda. Dan seringkali kita orang Indonesia ketuker-tuker. Gitu, ketuker-tuker kebalik-balik sebagai macam. Nah, itu yang pertama. Jadi haram itu najis. Dan najis itu tidak berdosa. Lalu konsekuensi najis apa? Gitu. Kalau emang najis jadinya apa? Nah, kita baca di ayat 44 dikatakan bahwa Allah itu kudus, maka manusia juga harus kudus. Dan di Imamat 15 ayat 31 disampaikan juga bahwa jangan nanti orang-orang yang najis itu kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisan supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku. Jadi konteksnya apa? Konteksnya beribadah. Jadi orang yang najis, ya misal tadi orang yang habis makan babi, seorang perempuan yang sedang haid, baru melahirkan, atau seorang yang kena penyakit kusta, mereka dilarang beribadah di kemah suci atau dilarang beribadah di bait Allah. Tujuannya apa? Supaya bait Allah tidak najis. Karena Allah yang tinggal di sana itu kudus. Nah, begitu. Ini mirip sekali misal kalau kita sedikit bandingkan dengan dalam agama Islam gitu ya. Ketika seorang perempuan itu sedang datang bulan, sedang menstruasi, maka mereka dilarang untuk beribadah. Gitu. Mereka dilarang untuk masuk ke musola atau ke masjid. Nah, ini mirip. Tapi apakah mereka berdosa? Tidak. Itu kan kondisi biologis. Jadi konsekuensinya seperti itu. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa makan babi itu tidak berdosa, tapi najis. Maka pertanyaannya, lah kok najis kenapa masih dimakan? Nah, ini kita jawab dengan pertanyaan selanjutnya. Babi tadi najis, ya, tapi untuk siapa? Nah, ini menarik sekali. Babi itu najis, iya, tapi untuk siapa? Nah, ini baru saya sampaikan ke konteks sejarah, sedikit cerita tentang kekristenan. Karena Kristen itu nggak ujuk-ujuk jadi Kristen kayak zaman sekarang, gitu. Tapi ada kisah, Alkisah, gitu ya. Tuhan Yesus bersabda, gitu ya. Dan perkataan Tuhan Yesus ini itu baru membuka kondisi apa yang akan dialami oleh orang-orang Kristen ke depan. Gitu ya. Nah, di sini tadi disampaikan, mungkin istri saya juga sudah bilang di chat ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut itu ada pikiran jahat, ada pembunuhan, ada perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya macam. Itulah yang menajiskan orang. Ini dalam Matius 15 dan Markus 7 ya. Nah, tapi ini baru membuka. Gitu ya, belum saklek, belum definitif saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau kita tanya Tuhan Yesus makan babi enggak? Enggak. Ya jelas enggak. Gitu ya. Dan tadi saya sampaikan, 12 murid para rasul tidak ada satupun yang makan babi. Begitu. Jadi ini baru disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai apa yang akan terjadi oleh orang Kristen ke depannya. Belum saklek, belum definitif. Nah, kemudian kisah dari kesaklekan bahwa tidak ada makanan yang haram itu dimulai oleh Rasul Petrus. Suatu kali Rasul Petrus itu diundang oleh seorang non-Yahudi, seorang Romawi namanya Cornelius.
Nah, Rasul Petrus ini bingung dia. Dan para rasul saat itu semuanya itu nggak tahu. Injil itu harus disampaikan ke orang Yahudi saja atau boleh ke orang non-Yahudi. Jadi para rasul dulu masih bingung. Mungkin mereka lupa dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan sampai ke ujung bumi. Begitu. Sepertinya mereka lupa. Jadi Petrus pun juga ragu. Dia harus menginjili orang Yahudi atau orang non-Yahudi juga. Maka ketika diundang sama Cornelius, dia ragu. Dia harus injili Cornelius, yang Cornelius orang Romawi, bukan orang Yahudi ya, atau jangan. Maka Tuhan memberikan satu penglihatan. 3 kali Tuhan kasih penglihatan. Jadi turunlah semua jenis binatang di hadapannya, kemudian Tuhan bilang, makan. Kata Petrus apa? Oh tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jelas ya, para rasul pun tidak pernah makan. Kemudian Tuhan mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan. Dan kejadian itu berulang 3 kali. Nah, ini mulai lebih jelas lagi, lebih konkret lagi apa yang Tuhan kehendaki. Tapi konteksnya saat ini adalah Petrus diteguhkan hatinya, oh berarti aku harus pergi kepada Cornelius dan bangsa-bangsa bukan Yahudi lainnya untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya ketika Petrus menginjili Cornelius, para rasul pun juga ikut menginjili orang-orang non-Yahudi lainnya. Orang Yunani diinjili, orang Romawi diinjili, orang Arab diinjili, orang Persia diinjili, semua bangsa akhirnya diinjili. Termasuk salah satu yang paling getol adalah Paulus. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarah ternyata ada konflik. Berantem ternyata. Orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi berantem ternyata. Persoalannya apa? Persoalannya begini. Orang Kristen Yahudi bilang ke orang Kristen non-Yahudi, kamu kan sudah jadi Kristen. Artinya kamu harus ikut hukum Taurat. Artinya apa? Kamu harus sunat yang belum sunat. Terus apa lagi? Kamu nggak boleh makan babi. Wah, orang Kristen non-Yahudi, orang Kristen Yunani keberatan. Waduh, masa aku harus sunat? Umurku udah 60 tahun, kok disunat lagi mau jadi apa? Begitu. Waduh, masa aku nggak boleh makan babi? Padahal babi itu harum, gitu. Kok jadi haram? Gitu. Wah, konflik akhirnya. Termasuk konflik ini disaksikan oleh Paulus sendiri. Maka ketika Paulus melihat konflik itu, Paulus kembali ke Yerusalem. Paulus kembali kepada rasul lainnya. Paulus kembali kepada Petrus. Paulus kembali kepada Yakobus. Nah, kemudian di Yerusalem, di tahun 50 Masehi diadakan konsili yang pertama kali di dalam gereja, yaitu konsili Yerusalem. Dipimpin oleh Simon Petrus sebagai paus dan Yakobus sebagai uskup Yerusalem. Nah, hasil konsilinya bisa kita baca di Kisah Rasul 15 ayat 19 sampai 20. Akhirnya ditetapkan apa? Oke, Kristen non-Yahudi, Kristen yang dari bangsa-bangsa lain, gitu ya, mereka nggak perlu disunat. Mereka nggak perlu ikuti perintah-perintah dalam Taurat. Tapi cukup apa? Cukup menjauhkan makanan dari yang telah dicemarkan berhala-berhala, menjauhkan dari percabulan, menjauhkan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Dan menjauhkan juga dari moral-moral buruk lainnya. Begitu. Cukup seperti itu saja. Nah, maka dari sejak konsili Yerusalem inilah sudah mulai saklek dan definitif bahwa orang Kristen tidak perlu sunat. Orang Kristen boleh makan babi. Nah, ini menggenapi apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi dalam Matius 15 dan Markus 7 tadi. Begitu, maka semua yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan. Itu bahwa semua makanan itu halal, tidak ada makanan yang haram. Sebagai sedikit tambahan juga,
hasil konsili Yerusalem ini bukan pendapat pribadi. Ya, sekalipun disampaikan di ayat 19-nya ya, sebab itu aku berpendapat ini. Ya, tapi ini bukan pendapat pribadi. Karena tadi saya sampaikan jelas dasarnya ada firman dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, ternyata ini juga disetujui oleh orang-orang Yahudi sendiri. Jadi bagi orang Yahudi melihat bangsa lain, gitu ya, mereka tahu bangsa lain ini tidak diwajibkan mengikuti Taurat. Hanya bangsa Yahudi yang diwajibkan mengikuti Taurat. Bangsa lain cukup mengikuti 7 hukum Nuh ini. Pengadilan yang adil, dilarang menghina nama Tuhan, dilarang menyembah berhala, dilarang melakukan hubungan seksual terlarang, dilarang menumpahkan darah, dilarang merampok, dan dilarang makan hewan yang ada darah. Nah, kalau kita lihat keputusan Konsili Yerusalem itu termasuk juga di dalam 7 hukum Nuh. Tadi ini Talmud Sanhedrin 56. Jadi dasarnya kuat sekali hasil Konsili Yerusalem itu. Gitu. Maka tadi saya sampaikan, saya ulang sedikit, babi najis untuk siapa saja. Babi hanya najis bagi orang Yahudi, tapi tidak najis bagi orang non-Yahudi. Jadi bagi orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Manado, enggak najis babi ini. Begitu. Maka kesimpulannya, Pak, memakan babi itu bukan dosa. Itu yang pertama. Jelas ini bukan dosa. Bagi orang Yahudi sendiri bukan dosa. Apalagi kita bagi orang non-Yahudi bukan najis. Jadi kalau teman-teman besok mau makan BPK, tenang ya, tenang hati saja makan tanpa ada rasa bersalah. Nah, dulu saya sempat bercandaan sama teman saya. Tapi bercandaan ini salah, ya. Karena dulu waktu kuliah nggak ngerti ya, masih bodoh tentang hal seperti ini. Dulu saya bercanda itu begini sama teman saya. Wah, enak ya kita orang Kristen ini ya. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, jadi kita bisa makan babi. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Gitu ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu terlalu mulia, cuma kalau supaya orang Kristen bisa makan babi itu terlalu mulia pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu jelas untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menebus dosa kita, dan agar kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Gitu. Karena urusan makan babi tadi saya sampaikan, bagi orang Yahudi sendiri bukan dosa, dan bagi orang non-Yahudi, babi bukan makanan. Nah, kemudian gereja Katolik meneguhkan kembali dalam KGK 582, menyatakan kembali dengan teguh dengan mengutip Markus 7, perkataan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal. Dengan kata lain, tidak ada makanan yang haram. Begitu kira-kira. Tapi tadi saya sampaikan juga ketika Tristan bertanya ya, kembali lagi bergantung pada pribadi masing-masing. Kalau punya riwayat darah tinggi dan kolesterol, ya kira-kira kurangi daging merah. Begitu saja ya kan. Kalau punya penyakit asam urat, ya kurangi kacang-kacangan. Itu aja masalah kesehatan. Ya. Nah, begitu kira-kira. Tapi apakah kita bisa dapat pesan moral nggak dari sini? Kita mencoba mencari pesan moral untuk kita bisa bawa pulang ya kan. Masa kita cuma bawa pulang kesimpulan babi tidak haram, dari dulu juga kita sudah tahu begitu ya. Ini malam hari ini saya cuma menjabarkan dan menjelaskan lebih jelas lagi. Tapi pesan moral apa yang bisa kita dapat? Para bapak-bapak gereja itu punya pewahyuan yang luar biasa begitu mereka ya, punya pemikiran yang luar biasa untuk menemukan kisah pesan moral dalam masalah makanan haram dan halal. Pertama, ya, binatang yang kosher atau yang halal ya. Salah satu ciri-cirinya berkuku belah dan memomah biak. Nah, ini ada perenungan ya. Perenungan pertama tuh maksudnya apa? Hewan berkuku belah dan memomah biak ini melambangkan orang-orang yang bersatu dengan gereja dan menang melawan dosa.
Mantap ya. Terus melambangkan apa lagi? Melambangkan orang-orang yang adil dan memegang firman. Sebenarnya teksnya panjang-panjang gitu ya. Atau beda tuh ngomongnya panjang sekali, cuman saya simpulkan jadi satu kalimat seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau hewan yang bersirip dan bersisik di dalam air, melambangkan apa sih? Oh, ini melambangkan orang-orang yang tergabung dalam tubuh gereja surgawi. Terus kalau binatang yang low kosher, yang tidak, yang binatang yang haram, apa nih? Misal babi. Melambangkan apa? Melambangkan orang yang korup, jahat, najis, cabul, mesum. Begitu kira-kira. Kemudian kalau burung elang, raja wali, gagak, dan lain-lain, melambangkan apa? Melambangkan orang yang kasar, perampok, dan pencuri. Nah, itu mantap-mantap kalau kita baca permenungan dari para bapak-bapak gereja. Tapi ada satu hal yang menarik, ya. Richard Challoner ya mencoba merenungkan sebenarnya untuk apa sih hewan-hewan ini diharam. Ada 4 poin yang dia sampaikan. Pertama, itu untuk melatih orang dalam ketaatan dan keterbatasan. Yang kedua, untuk menahan mereka dari dosa-dosa yang menjadi simbol hewan-hewan ini. Tadi saya sampaikan ya, seperti babi seringkali jadi persembahan untuk dewa-dewa, dewa Yunani, dewa Babel. Yang ketiga, karena hal yang dilarang di sini sebagian besar tidak sehat dan tidak layak. Hal yang keempat, agar umat Allah dengan diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang najis secara jasmani, dapat dibentuk untuk mencari kesucian secara spiritual. Nah, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, kita bisa loh ngikuti ini. Kita bisa belajar dari makanan yang diharamkan dari orang Yahudi, dan kita bisa meniru mereka. Kita bisa mencoba melatih diri kita dalam ketaatan dan keterbatasan. Kita bisa menahan diri dari dosa. Kita bisa menahan diri untuk tidak makan makanan yang tidak sehat, selalu makan makanan yang sehat, gitu ya. Dan kita bisa untuk membuat diri kita secara spiritual mencari kesucian secara spiritual. Dengan cara apa? Saya merenungkan 4 poin ini. Dengan cara apa ya kita bisa capai 4 poin ini tanpa mengikuti apa yang haram dalam kitab Imam. Dengan cara puasa. Kita kalau puasa kan begitu. Melatih kita dalam ketaatan, dalam keterbatasan, menahan diri dalam dosa. Nah, kalau kita bisa menang melawan diri terhadap makanan, maka kita lebih punya kekuatan untuk kita bisa melawan diri terhadap dosa. Kemudian kita bisa menjauhi makan makanan tidak sehat, ya kan? Mungkin seperti masa puasa pantang bagi teman-teman Bapak Ibu yang suka ngerokok, akhirnya karena mengikuti pantang nggak merokok selama 40 hari, kan lebih sehat. Begitu. Kemudian kita dari puasa juga kita bisa mencari kesucian secara spiritual. Nah, saya mau sedikit sharing tentang puasa ini Bapak Ibu. Karena dulu, kalau kisah cerita dulu itu mesti harusnya ada pertanyaan, kalau sekarang gimana gitu ya. Tapi saya cerita dulu. Dulu saya pernah menjalani berbagai macam jenis puasa begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Mulai dari puasa ada rentang waktu jamnya, dari jam sekian nggak makan, nanti di atas jam sekian makan, di atas jam 6 makan, gitu. Sampai misal puasa sekali makan sehari. Sampai pernah juga saya puasa untuk tidak makan makanan yang mengandung hewani. Gitu. Jadi nggak makan daging, nggak makan telur, nggak makan ikan, gitu ya. Jadi sayur aja. Nasi, sayur, tempe, tahu, itu saya juga pernah saya alami. Gitu ya. Itu berapa lama ya? Setahun 2 tahun kayaknya ya. Pernah saya juga berpuasa udah seperti itu. Pernah juga saya berpuasa model 24 jam. Jadi kalau misal saya terakhir ini makan ini jam 9 malam ini, ya udah saya nggak makan, nggak minum sampai jam 9 malam besoknya. Gitu. Itu dulu. Nah, tadi saya sampaikan kalau dulu berarti terus sekarang gimana? Itu lebih penting lagi kan begitu.
Nah, memang jujur Bapak Ibu, semenjak sejak tahun lalu gitu ya, mulai sibuk-sibuknya ini, gitu kan, saya sibuk-sibuknya lanjut studi gitu, akhirnya kebiasaan puasa itu hilang, gitu. Nyoba puasa wah susah sekali, gitu. Bahkan saya nyoba puasa untuk eh, jam gitu ya, jadi saya coba makan nanti baru makan di atas jam 6 gitu ya, itu pun sudah susah. Padahal saya masih oke minum nggak apa-apa deh, itu pun susah, gitu ya. Tapi saya mau berjuang, nah itu, saya mau tetap tetap mau berjuang. Akhirnya apa? Setiap hari Rabu dan Jumat, gitu ya, saya puasa setengah hari. Gitu. Walaupun mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu merasa wah biasa tuh puasa setengah hari lah, gitu ya. Tapi buat saya jujur itu pun juga sudah berat, gitu. Itu pun sudah berat. Tapi itu usaha saya untuk saya mau kembali lagi hidup dalam pola puasa yang sebelumnya. Karena nggak mungkin terus sudah lama akhirnya nggak puasa, terus saya coba nekat puasa makan sehari sekali gitu kan, itu terlalu susah begitu ya. Sama kayak orang sudah lama nggak olahraga tiba-tiba disuruh lari sampai berapa kilo gitu kan, susah sekali pasti begitu. Nah maka ini bentuk usaha saya untuk saya mau kembali lagi ke dalam hidup, ke dalam pola puasa. Di samping itu juga saya juga punya intensi, punya permohonan gitu ya, agar memang apa yang direncanakan, agar memang apa yang khususnya Tuhan kehendaki dan rencanakan dalam kehidupan saya itu dapat saya jalankan sesuai dengan kehendak. Nah, paling itu Bapak Ibu. Jadi dari sini ada beberapa hal yang bisa kita dapat ya. Pertama, memakan babi. Ini wakil dari makanannya low kosher yang sering dimakan gitu ya. Itu bukan dosa. Dan bagi orang non-Yahudi, babi bukan makanan najis. Dan yang ketiga, tadi saya sampaikan ya, kita bisa melatih diri kita itu seperti bangsa Yahudi dalam hal makan memakan itu dengan cara apa? Berpuasa. Maka bisa jadi Bapak Ibu kalau sekarang ada yang mungkin dulu sudah pernah punya pola puasa gitu ya, terus sekarang meninggalkan itu, Pak, saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu juga coba untuk kita memulai lagi dengan mungkin stepnya mulai step kecil aja dulu, gitu ya, sebelum ke step besar seperti yang dulu. Gitu. Kita coba memulai untuk berpuasa, gitu ya, melakukan hidup spiritual yang dulu sudah pernah kita lakukan, mungkin sudah pernah kita tinggalkan, dan mengembalikan lagi dengan harapan mungkin kasih yang pernah kita alami, yang membara kita kepada Tuhan seperti dulu mungkin itu dapat kembali. Paling sekian dari saya, terus saya sampaikan kesimpulan ya, coba kesimpulannya. Oke, ini di next semua ya kayak. Ah, eh. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, babi haram kok haram. Bisa sampaikan memakan babi bukan dosa. Bagi orang Yahudi, babi bukan makanan najis. Dan kita dapat melatih diri kita seperti bangsa Yahudi dengan cara berpuasa. Yang kedua, pentahbiran setelah melahirkan. Anak adalah anugerah perkawinan sebagai tolak ukur ya, maaf salah ketik nih, tolak ukur moral objektif. Dan kenajisan wanita disebabkan karena kehilangan darah saat melahirkan, ditahirkan dengan kulit kehatan anak atau domba. Paling sekian dari saya kembalikan lagi kepada Brother Ricardo. Monggo silakan.